Rasul Petrus mengatakan, engkau sebagai warga kerajaan sorga, yang pertama itu engkau harus menjaga pikiranmu. Amin saudara. Menjaga pikiran yang bagaimana yang masukkan di Petrus. Petrus pernah bilang juga tentang menjaga pikiran ini. Dapat kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Siapkanlah akal budimu. Petrus mau kita menjaga pikiran kita. Menjaga pikiran yang bagaimana? Kita menjaga pikiran kita seperti orang-orang Yahudi pada saat itu. Pakaian mereka adalah pakaian yang terusan, yang besar, yang sampai ke bawah. Jadi ketika mereka memakai pakaian itu, mereka harus memakai ikat pinggang agar mereka ketika melangkah tidak terjatuh menginjak pakaian mereka. Jadi demikianlah Petrus mau kita menjaga pikiran kita. Kita memakai ikat pinggang, kita memakai ikat pinggang ke pikiran kita. Artinya apa? Kita menjaga, kita bersiap sedia, kita supaya tidak terjatuh atas pikiran kita. Kita harus memilah-milah hal-hal apa yang harus kita masukkan ke dalam pikiran kita. Jangan pikiran-pikiran yang tidak baik, jangan pikiran-pikiran yang cabul, jangan pikiran-pikiran yang kotor yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Melainkan pikiran-pikiran yang seperti Filipi 4 ayat 8 katakan. Mari kita buka bersama. Satu orang boleh bacakan Filipi 4 ayat 8. Amin. Pikiran-pikiran yang demikianlah yang harus kita input ke dalam pikiran kita. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang terpuji, itu yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Jangan pikiran-pikiran yang tidak baik. Filipi 2 ayat 5 juga katakan, pikiran dan perasaan kita itu, atau dengan kata lain jiwa kita itu harus sama seperti Yesus. Artinya pikiran kita seperti Yesus. Itulah orang-orang yang berstatus warga kerajaan surga. Kemudian setelah kita menjaga pikiran kita, yang kedua, aspek kehidupan yang harus kita perhatikan sebagai kita berstatuskan warga kerajaan surga, yaitu yang kedua, menjaga perkataan kita. Kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 12, ayat bacaan kita tadi. Di situ dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Dia melawan mereka. Di situ ada dikatakan, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik. Kata memfitnah itu berbicara tentang perkataan. Itu sebagai status warga kerajaan surga, jangan kita biarkan hoax atau fitnah itu berada di dalam perkataan kita. Jangan kita biarkan perkataan kita itu adalah perkataan yang tidak benar. Jangan kita biarkan perkataan kita itu perkataan yang tidak baik, perkataan kotor, perkataan yang memaki orang, yang mencarut, yang mengutuki. Melainkan perkataan-perkataan yang ada di dalam mulut kita itu adalah perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang membangun sesama, yang memberkati, yang memuji Tuhan. Itulah orang-orang yang berstatuskan warga kerajaan surga, saudara. Amsal 18 ayat 21 juga katakan bahwa hidup dan mati itu dikuasai lidah. Jadi kita harus memang sedemikian rupa menjaga perkataan kita. Jangan perkataan-perkataan yang tidak baik yang keluar dari perkataan kita, melainkan perkataan-perkataan yang memuji Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Bukankah kita semua warga kerajaan surga? Jadi mari kita menjaga perkataan kita. Jadi ketika orang lagi nanti teman kita mungkin mau bilang memuji kita katakan amin, puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Jangan kita bilang apaan kau mengejek, jangan kayak gitu. Amin, saudara. Perkataan-perkataan yang baik lah yang keluar dari mulut kita. Jangan pedulikan ketika orang itu bilang sok rohani,
Rohanikan tuh, jangan pedulikan. Saya mau katakan dari depan ini, warga kerajaan surga itu memang harus rohani. Jadi lakukan aja, keluarkan aja perkataan-perkataan yang baik. Jangan takut, jangan malu, jangan nggak pede dibilang rohani atau apa. Memang harus rohani warga kerajaan surga. Amin, saudara. Amin. Nah, setelah kita menjaga pikiran kita, kemudian kita menjaga perkataan kita, yang terakhir, aspek yang terakhir ialah kita menjaga tingkah laku kita. Dapat kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Di situ juga dikatakan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Artinya adalah warga kerajaan surga yang terakhir harus menjaga tingkah lakunya. Perbuatan baiklah yang menjadi identitas kita. Perbuatan baiklah yang menjadi karakter kita, habit kita. Jangan kita merasa rugi melakukan perbuatan baik. Jangan kita merasa tidak berguna melakukan perbuatan baik. Mungkin karena dipandang sebelah mata. Jangan, saudara. Tetap lakukan perbuatan baik. Amsal 11 ayat 17, ketika kita berbuat baik, itu kita melakukan untuk diri kita sendiri. Jadi tidak ada berkata rugi atau tidak ruginya berbuat baik. Sebab ketika engkau berbuat baik, itu engkau lakukan untuk dirimu sendiri. Amin, saudara. Jadi jaga tingkah laku kita. Identitas kita adalah identitas yang melakukan kebaikan. 3 Yohanes 1 ayat 11 juga katakan bahwa di situ dikatakan, jikalau kita berasal dari Allah atau jikalau kita warga kerajaan sorga, maka kita menjaga tingkah laku kita, perbuatan baiklah yang kita lakukan. Jadi kalau memang kita itu status warga kerajaan sorga, berasal daripada Allah, yang baiklah yang keluar dari diri kita. Itulah yang menandakan kita milik Allah, umat kepunyaan Allah.